Baik, teman-teman, kita akan membahas mengenai sensasi dan persepsi. Ini adalah dua konsep psikologis yang mendasar begitu ya, karena tanpa ada dua proses ini maka proses mental yang kemarin sudah kita diskusikan itu tidak dapat berjalan begitu, atau ketika dapat berjalan juga mengalami ada penyesuaian atau hambatan yang dihadapi dalam prosesnya. Kemudian nih, sensasi dan persepsi. Kalau sensasi itu berkaitan dengan informasi stimulus yang diterima oleh sensory receptors. Ya, sensory receptors itu adalah alat indera kita yang kita miliki. Begitu, alat indera ini yang membantu menangkap apa yang ada di lingkungan untuk kemudian diolah oleh otak kita, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses kedua, yaitu memunculkan proses pengolahan, ya, proses persepsi. Begitu. Ya. Persepsi di sini adalah berkaitan dengan kita memaknai tadi yang diterima oleh alat indera kita. Gitu. Sensory system kita ini ada beberapa begitu. Kalau yang familiar teman-teman ketahui ada visual sight yaitu di mata, auditory itu berkaitan dengan hearing pendengaran dengan telinga, gustatory itu adalah pencecap ya lidah, kemudian smell ini adalah olfactory menggunakan hidung, dan juga taktil ya touch atau taktil. Kemudian ada vestibular itu adalah sensor kita yang membantu kita, menjaga kita untuk tetap balance, ya, untuk tetap seimbang. Dan proprioception itu adalah berkaitan dengan kesigapan, ya, body awareness, kesadaran tubuh kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Oke. Nah, kalau membicarakan mengenai sensori dan persepsi, ya, sensasi dan persepsi ini, maka tidak lepas dari peran nervous system atau sistem saraf yang ada di tubuh kita. Baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer, begitu. Pusat ada otak, juga ada ini ya, spinal cord, ya, tulang belakang, ya, kemudian di situ ada bagian-bagiannya. Otak ada bagian-bagian yang mana setiap bagian itu memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian sistem saraf tepi di situ berkaitan dengan kemampuan tubuh kita untuk menggerakkan otot-otot begitu ya, baik itu yang volunteer maupun seperti ini yang otomatis begitu ya. Kalau misalnya jantung itu kan otomatis tetap bergerak. Maksudnya kita tidak bisa bilang kepada jantung kita berhenti berdetak sebentar dong, gitu nggak bisa. Tapi kalau voluntary itu bisa dengan ini kalau kita menggerakkan tangan, kita menggerakkan kaki gitu, mengedipkan mata gitu, kita bisa mengontrol gerakannya. Nah, ini adalah alat indera yang pertama, yaitu visual, ya, ada mata. Nah, teman-teman, materi ini juga akan berkaitan juga ketika kita nanti membahas mengenai topik ingatan, bahwa alat-alat sensor kita itu juga menyimpan informasi yang masih bisa kita ingat, begitu ya. Ada visual memory, tapi itu nanti saja minggu depan akan kita bahas. Kita bahas sekarang adalah dasarnya dulu, yaitu mata. Mata di sini tugasnya adalah menangkap stimulus berupa visual, ya, apa yang kita lihat, kemudian kita proses di situ, dan di sini ada di organ mata, kelanjutan dari retina yang menangkap ya sebagai layar itu yang menangkap apa yang kita lihat, itu akan dilanjutkan oleh saraf penglihatan kita ke otak. Nah, di dalam otak itu ada semacam database begitu ya, database. Jadi semakin banyak kita lihat, semakin banyak kita proses dan masukkan ke dalam database di otak kita. Nah, kita semakin memiliki banyak klasifikasi informasi mengenai data-data visual. Ya. Visual itu berguna untuk apa toh? Ya, untuk pemahaman terhadap 3 konstansi ini. Konstansi persepsi, konstansi ukuran, dan konstansi bentuk. Nah, barangkali kalau teman-teman waktu masih kecil dulu ya, masih kecil ini teman-teman yang Jogja yang rumahnya di daerah selatan, kalau lihat
lihat Gunung Merapi. Nah itu akan menyebutkan Gunung Merapi itu kecil. Ya, tapi kalau teman-teman yang agak ke utara gitu, yang lebih dekat dengan Merapi, akan melihat Merapi itu besar. Nah, 2 orang anak TK ini kalau ketemu bisa ayel-ayelan tuh. Enggak yo, di tempatku Merapi itu kecil yo. Enggak, Merapi itu besar gitu. Mereka ayel-ayelan karena memang pada proses masih masa kanak-kanak ini ya, ketiga konstansi ini belum terbentuk secara optimal begitu ya. Masih melihatnya sangat konkret gitu, apa yang benar-benar dilihat oleh matanya. Nah, semakin menjadi besar, maka dia semakin bisa mempertimbangkan ya, mempertimbangkan ada hal yang lain begitu, ada konstansi ukuran gini misalnya tadi yang contohnya Merapi itu tadi bahwa objek itu sama ya, meskipun kita lihat dari sudut pandang yang manapun begitu ya, yang namanya Gunung Merapi ya tingginya ya tetap saja sama seperti itu ya. Saya kurang tahu tuh berapa mdpl tingginya Gunung Merapi, tetapi tidak akan berubah kecuali berubahnya itu ya memang berubah dalam artian ada pergeseran lempeng tanah atau misalnya ada penurunan di struktur geologisnya misalnya yang itu jadi tenggelam atau naik gitu misalnya. Tetapi itu bukan karena penglihatan kita. Nah, kalau penglihatan kita objek-objek seperti itu sebenarnya tetap begitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan konstansi bentuk gitu bahwa dia dari orientasi manapun ya bentuknya akan tetap sama, tidak berubah. Misalnya kalau gelas dilihat dari samping ada efek bayangan gitu ya, kena cahaya terus gelasnya kayak miring-miring gitu. Tapi sebenarnya bentuk gelas itu tetap saja lurus. Meskipun kena efek cahaya bukan berarti gelasnya itu kemudian menjadi berubah bentuk gitu ya. Ada beberapa fungsi di sini, ada motion perception gitu, color perception gitu, ability to locate and discriminate things gitu. Kalau kita tidak memiliki kemampuan melihat, jadi kita tidak bisa meletakkan benda pada tempatnya. Kemudian face recognition ya, kalau ketemu orang jadi tahu oh itu si ini. Nah, si itu gitu ya, tadi yang saya sampaikan ada informasi penglihatan itu kita masukkan ke dalam database visual kita sehingga kita bisa membedakan antara satu orang dengan yang lainnya terkait face recognition ini. Berikutnya adalah auditorik. Ya. Kayaknya kebablasan. Oh enggak. Auditorik. Nah, auditorik ini adalah sensor menggunakan telinga. Ya, telinga. Ya, telinga kita. Di sini ada fungsinya adalah untuk determine the direction of sounds gitu ya. Kita tahu arah munculnya suara itu dari mana, begitu. Kemudian able to sense and understand the sound gitu. Nah, sehingga kita bisa kalau misalnya mendengar penjelasan, mendengarkan musik begitu ya, kita bisa paham, oh ini suaranya siapa begitu. Oh ini yang dijelaskan kontennya apa begitu. Nah, kalau yang pertama tadi determine the direction itu kita perlukan juga untuk bertahan dalam survival mode ya, bertahan hidup sehari-hari. Jadi kalau jalan dari misalnya dari kos ke kampus, misalnya teman-teman gitu, terus di jalan ada yang ngebel, klakson gitu, teman-teman bisa itu mencari asalnya dari mana. Oh, dari sebelah sana. Oh, berarti saya harus bersikap bagaimana ya, berjalan lebih cepat atau minggir dulu misalnya, kayak gitu. Nah, itu kalau kita tidak mendengar, maka kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau perkembangannya dari auditorik ini ya tentu saja kalau masa bayi dia masih belum berkembang secara optimal, jadi belum bisa gitu ya. Kalau masih bayi kalian panggil gitu ya barangkali dia belum bisa merespon seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau sudah gede, sudah ngerti, bisa itu tahu direction of sounds ya, arahnya dari mana, kemudian bisa membedakan suara itu apa, dari siapa begitu. Nah, kalau kita memanggil maka akan ada respon yang appropriate. Begitu ya. Untuk orang-orang tertentu yang memiliki bakat gitu, kepekaan secara auditoris, nah barangkali dia ini menjadi lebih unggul pada bidang-bidang tertentu, bidang musik gitu misalnya. Orang-orang yang kalau istilahnya itu disebut memiliki perfect pitch ya.
Nah, kalau kalian tahu Charlie Puth ya, penyanyi Charlie Puth. Nah, Charlie Puth itu memiliki perfect pitch. Jadi kalau kamu ngasih tebakan gitu, tebakan kamu nyanyi gitu, terus dia akan tahu bahwa itu nadanya di mana. Kalian mengeluarkan suara gitu, dia akan tahu itu nadanya di mana. Di do re mi fa sol la si do yang mana dari tujuh range itu misalnya, dia akan tahu dan dia bisa akan menempatkan kalau misalnya itu kaitannya dengan instrumen musik. Okay. Nah, ini dia kalau kita melihat struktur dari organ kita, organ auditoris. Nah, ini telinga ada bagian apa? Telinga. Ya, teman-teman yang IPA barangkali masih, oh kalian IPA semua deng ya. Teman-teman barangkali masih ingat pelajaran biologi. Bagian dari telinga apa saja? Boleh tolong saya dibantu? Yang masih ingat? Ada telinga, ada 3 bagian telinga. Apa saja? Sudah lupakah? Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Masih ingat ya? Ya, telinga luar itu adalah untuk menangkap suara, tengah akan meneruskan di situ, kalau luar tadi dia akan mengerucutkan, memfokuskan suara tadi, kemudian ditangkap oleh genderangnya, kemudian akan dilanjutkan ke telinga dalam. Nah, di mana di telinga dalam itu sama seperti mata tadi, di bagian akhir dari organ ini ada nerves atau ada saraf begitu. Kalau di sini namanya auditory vestibular nerves yang itu diarahkan ke otak. Nah, di dalam telinga ini ada juga vestibular membran namanya. Sehingga sebenarnya telinga tidak hanya berfungsi untuk mendengarkan suara, tetapi juga untuk membantu manusia mengenali keseimbangannya, ya, vestibular. Oke, itu nanti kita akan temukan berikutnya. Kemudian rasa atau gustatory, taste. Jadi, nah ini menggunakan lidah. Ada bagian-bagian dari lidah, ya, yang itu sensitif untuk ini tertentu, begitu ya, rasa-rasa tertentu. Di dalam lidah itu ada struktur lidahnya kalau diperbesar ini ya di sini ada sel-sel gitu, ada pori-porinya. Kalau kita lihat lidah kita rasakan lidah kita itu kan nggak halus ya, ada semacam rongga-rongga juga gitu ya. Kalau kita perbesar barangkali akan terlihat. Nah, di situ ada sel-sel ya, kemoreseptor sel begitu ya. Nah, kemudian di bawahnya banget ya, setelah itu tentu kembali ada nerve-nya, ada sarafnya yang akan mengantarkan informasi dari lidah itu ke otak ya. Nah, ini apa yang bisa dibedakan adalah membedakan rasa-rasa sweet, salty, sour, bitter, dan juga rasa enak, rasa gurih gitu ya, umami flavors. Nah, gustatory ini juga akan memberikan informasi kepada kita apakah makanan tersebut bisa dimakan atau tidak. Selanjutnya olfactory atau penciuman ya, olfactory sensory system di sini bisa membedakan antara aroma yang pleasant dan unpleasant atau yang menyamankan atau tidak nyaman gitu. Olfactory ini kalau kita lihat di sini akan membantu diri kita untuk memperoleh kepuasan, kenyamanan hidup gitu ya. Karena tahu baunya enak dan nggak enak itu tadi. Kalau nggak enak tentunya akan dihilangkan ya. Untuk dihilangkan dan juga akan mengarah kepada aroma yang menyenangkan.
Nah, pada kalau manusia tidak terlalu menonjol ini, tapi kalau pada binatang begitu, nah olfaktori ini sangat penting bagi mereka untuk bertahan hidup karena menandai lingkungan, menandai wilayah mereka, kemudian membantu mereka dalam proses reproduksi dengan mengenali adanya feromons dari lawan jenis. Ya, kalau di manusia barangkali ini sudah tidak terlalu menonjol ya chemical signals itu tadi ya di natural body sense manusia karena manusia kan sudah banyak sekali ini pencampuran aroma ya yang dari aroma natural dan juga artificial ya kayak ketika kita pakai parfum terus kemudian baju kita pakai softener, siapa wangi, nah kayak gitu-gitu, sehingga natural body sense itu kemudian menjadi tidak dapat tertangkap secara optimal, ya, nah gitu. Kalau pada manusia. Berikutnya adalah taktil. Taktil di sini adalah kepekaan terhadap sentuhan dan rasa sakit, begitu. Nah, saudara-saudara kita yang dia mengalami autisme, nah ini seringkali di taktilnya ini menjadi sangat sensitif atau sebaliknya justru tidak sensitif. Ya, tidak. Jadi intinya tidak seperti pada kita umumnya yang dapat berfungsi normal. Jadi kalau teman-teman ada saudara atau teman begitu ya yang didiagnosis autis gitu, ada yang benar-benar tidak bisa disentuh gitu karena taktilnya sangat peka sekali. Jadi ketika merasakan sentuhan ya menurut kita itu biasa-biasa aja, tapi menurut dia itu sudah sangat menyakitkan begitu ya, unbearable begitu. Jadi dia tidak mau disentuh, tidak mau dipeluk baik gitu. Ada juga yang sebaliknya ya, malah yang panas-panas itu dipegang kayak dia tidak merasakan sakitnya. Padahal tangannya itu sudah melepuh gitu, sehingga pada tipe-tipe yang seperti ini dibekali betul-betul bahwa kondisi panas itu adalah kondisi bahaya begitu. Biasanya bawain kartu gitu ya, kartu pengingat gitu bahwa ini itu tidak boleh gitu ya. Memegang api itu tidak boleh, memegang listrik itu tidak boleh gitu. Meskipun dia tidak merasakan gitu, tapi dampaknya tetap nampak di kulitnya. Ya. Kemudian di sini taktil sistem sensori itu finger paint ya itu dari sidik jari kita. Nah itu terus kemudian tadi yang sudah saya contohkan dengan para autis itu adalah ability to feel the pain, ability to sense word ya. The world around us itu dengan sentuhan-sentuhan, jadi bisa membedakan mana yang halus, mana yang kasar, mana yang itu berpotensi melukai, mana yang itu aman untuk disentuh gitu misalnya. Kemudian membedakan antara cold and hot, ya. Kemudian differentiate tactile qualities of the object tadi itu ya, yang membedakan kualitasnya. Oh halus, ini lembut, ini kasar misalnya. Itu kita bisa membedakan menggunakan sensori sistem taktil ini. Nah, ini reaksi terhadap panas ya. Kalau digambarkan seperti ini kayaknya lama gitu ya, tapi sebenarnya ini terjadi dalam hitungan sepersekian detik, itu sangat cepat sekali. Kulit kita di sini sebagai skin receptor. Jadi kalau yang biru itu membawa ke otak, yang merah itu mengembalikan ke ini ya, ke otot kita, dari otak balik dilanjutkan ke ini muscle ya, otot, yang mana otot itu kemudian dia melakukan gerakan tadi ya, voluntary gerakan tadi di sistem saraf tepi tadi, dia akan melakukan gerakan menghindar gitu ya. Jadi ini kalau digambar kayaknya lama ya, jalannya satu-satu terus balik lagi. Tapi kalau dalam kondisi yang sebenarnya sangat cepat. Begitu kita merasakan panas, otak kita mempersepsi, ya ini sudah ada proses persepsi ya, proses interpretasi dari stimulus. Otak kita akan menganggap bahwa itu bahaya, sehingga bahaya harus dihindari. Maka refleksnya ketika tangan kita menyentuh suatu hal yang panas, maka akan digerakkan menjauh dari sumber panas tersebut. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan telinga juga tadi itu ya, vestibular system.
Vestibular system itu adalah bagian tertua dari filogenetik telinga bagian dalam, ya, telinga dalam. Tadi saya sudah menyebutkan ada di sini adalah telinga luar, telinga tengah dengan ada genderang, terus kemudian telinga dalam dengan ada rumah siput ini tadi, dan bagian dari telinga dalam ada juga vestibular membrane tadi. Ya, dikenal sebagai organ keseimbangan telinga bagian dalam. Dia juga mengirimkan sinyal-sinyal ke otak tanpa henti. Fungsinya vestibular dalam kehidupan kita di sini adalah persepsi self motion dan non self motion, orientasi spasial, kita berada dalam ruangan begitu ya. Kemudian navigasi, entah ruangan terbuka maupun tertutup itu bisa. Kemudian gerakan yang sifatnya sukarela, kita bisa menentukan mau gerakan seperti apa, dan kontrol okulomotor dan otonom. Nah, sistem ini mengkodekan informasi gerak diri gitu, mendeteksi gerakan kepala in space ya. Sistem ini juga berperan penting dalam kontrol itu pandangan ya, karena kita mau orientasi spasial tadi ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, tubuh kita di antara barang-barang yang ada di sekitar kita, misalnya seperti itu ya, selama kegiatan sehari-hari. Orang-orang dengan sistem vestibular yang buruk itu, nah itu biasanya ini kalau jalan nabrak-nabrak kayak gitu ya, atau tidak bisa, kalau upacara bendera kayak gitu kan harus berdiri itu ya, nah itu dia kesulitan untuk berdiri ya, misalnya seperti itu. Ya, ini keseimbangan postural ini tadi. Kemudian vestibular ini membantu kita untuk mengorganisasikan gerak-gerak sukarela, gerak-gerak yang kita bisa atur gitu ya. Nah, navigasi jangkauan tadi itu ya, kalau misalnya dia lemah dalam hal ini ya, yang terjadi kalau mau naruh barang jatuh-jatuh gitu ya, belum sampai mau naruh di meja, belum sampai meja, sudah diletakkan misalnya, seperti itu. Atau kalau jalan nabrak-nabrak tadi itu karena kurang kontrol pandangan. Ini anatominya sistem vestibular. Nah, ini berarti ini ada di dalam apa namanya, telinga dalam ya, karena ada koklea di sini gitu. Ada labirin boni, labirin membran ya, bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini ada bagian-bagiannya yang kemudian akan berkoordinasi melalui nerves ya, sistem saraf yang dilanjutkan ke otak. Ini koklea tadi ada koklea, ada yang berbentuknya seperti rumah siput itu tadi ya. Ini kalau kita kembali ke sini ada koklea di sini, rumah siputnya. Ya. Dia juga sebagai reseptor pendengaran. Nah, tapi juga bekerja sama dengan labirin atau bagian dari telinga dalam yang lainnya adalah labirin boni. Nah, di sini juga mengelola sistem keseimbangan kita. Ya, sehingga kalau teman-teman mengalami sakit kepala banget gitu ya, kayak vertigo kayak gitu tuh, ya pertama kali adalah diperiksakannya ke mana? Diperiksakannya ke dokter spesialis THT. Ya, karena untuk melihat kondisi telinga bagian dalamnya ini bagaimana. Nah, sistem vestibular ini berkaitan juga dengan kognitif ya. Tadi sudah sempat saya singgung kemampuan visospasial, menempatkan diri berdasarkan hasil pandangan ya, sehingga bisa seimbang. Nah, jadi vestibular ini juga tampaknya bekerja sama dengan organ visual kita, karena visual kita yang akan menangkap pandangan ini ya, horizon apa yang ada di sekitar kita. Kemudian di situ bekerja sama di sini untuk memposisikan tubuh kita ya, bagaimana. Oh, kalau misalnya di situ ada ini ya, ada halangan-halangan, wah berarti kalau halangan saya harus cari caranya seperti apa. Nah, itu contohnya kalau teman-teman ikut tes
untuk mendapatkan SIM C ya, atau SIM A ya, tes mengemudi itu kan ada jalannya, memang di setting ada halangan-halangan begitu, bagaimana kalian tetap bisa mengemudikan kendaraan tersebut tanpa terjatuh, tanpa juga menyenggol halangan atau meruntuhkan halangan itu, artinya harus berkelok-kelok. Nah, itu berkaitan dengan fungsi eksekutif di sini. Fungsi eksekutif itu fungsi pengambilan keputusan. Oh ya, bagaimana ya cara saya begitu menghadapi situasi ini begitu. Ya, kalau membutuhkan strategi yang bagaimana, ya ada barangkali dikaitkan dengan challenge waktu kayak gitu misalnya. Oh, saya harus dalam kurun waktu sekian berhasil melalui itu kayak gitu misalnya. Nah, ini sangat berkaitan dengan fungsi eksekutif, dan juga ingatan jika di situ ada proses-proses belajar yang sudah dilalui sebelumnya. Kalau kemarin pakai cara seperti ini, saya bisa, oh berarti itu bisa diterapkan lagi, misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, tapi area pengembangan untuk penelitian untuk bidang ini masih akan mengkaji area terkait dengan disfungsi kognitif. Karena kalau kita ngomongin kognitif sendiri, ada bagian otak yang terpisah yang akan membahas itu. Apakah berkaitan dengan vestibular juga atau tidak? Nah, ini masih dalam pengkajian para ahli. Nah, kalau pada lansia ya, kondisi vestibular ini jelas akan mengalami penurunan begitu ya. Penurunan, sehingga di situ lansia atau ketika kita sudah mulai bertambah usianya, maka kemampuan fisik kita untuk menjaga keseimbangan itu juga mengalami penurunan. Sehingga kalau misalnya berjalan, para lansia itu kan kayak butuh ya, ada yang sudah membutuhkan tongkat bantuan atau berpegangan kepada objek lain yang lebih steady atau lebih kokoh begitu ya, karena juga ketika dia hanya berdiri sendiri, barangkali itu sensasi yang dirasakan adalah sensasi ketidakseimbangan. Nah, yang terakhir adalah proprioception. Proprioception ini adalah sense of position, yaitu kemampuan untuk merasakan posisi relatif dari bagian-bagian tubuh dan kekuatan usaha yang digunakan untuk menggerakkannya. Jadi ini latihan-latihan berkaitan juga dengan keseimbangan, dan terlebih utamanya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga posisi tubuh kita pada posisi-posisi tertentu. Ya. Persepsi tubuh atau bagian tubuh di sini posisi atau gerakan tergantung pada beberapa jenis reseptor yang spesifik. Nah, terutamanya ini terletak pada bagian otot-otot ya di dalam tubuh kita, dan juga sambungan dari otot-otot itu. Ya, berbagai jenis reseptor melakukan fungsi yang berbeda dan mentransfer informasi ke semua tingkatan sistem saraf pusat. Nah, di sini karena using the whole body ya, karena otot kita itu berada di seluruh bagian tubuh kita, di tangan, di kaki, di badan, di semuanya itu kita punya otot. Jadi informasinya itu langsung tersebar ya melalui tingkatan informasi ini, sistem saraf pusat itu dari saraf tepi langsung diserahkan ke saraf pusat semuanya. Nah, ini ada lokasi-lokasi yang terutama gitu ya. Ada ini istilahnya memang istilah otot-otot semua nih, ada tendon, ada muscle gitu, ada corpuscle gitu. Ada di sini ada letak-letaknya ada di mana begitu yang membantu kita untuk mengelola dan mengatur gerakan-gerakan ya, acceleration of a movement. Oke, ada joint capsule. Joint itu yang di sambungan-sambungan tadi ya, di apa istilahnya kalau ini? Ya misalnya ada di lutut, ada di siku, ada antara pergelangan, ada di tangan ini dengan lengan bawah, nah kayak gitu. Ini di siku, di pundak, nah itu ada sambungan dari tulang itu, ada otot-otot yang ada di situ, sehingga bagaimana, apakah kita bisa menggerakkannya dengan baik gitu, apakah kita bisa stand still gitu ya, in a static position gitu, mampu nggak mempertahankan posisi tertentu dalam kurun waktu tertentu kayak gitu misalnya.
Ya, di sini untuk proprioception, bagaimana kita mengetahui bahwa tubuh kita masih berfungsi secara optimal. Nah, ini ada alat-alat begitu ya, ada cara teknik-teknik begitu untuk pengujiannya. Nah, ini banyak digunakan oleh para praktisi dalam bidang fisioterapi karena akan membantu mereka untuk menentukan jenis treatment yang tepat untuk kondisi fisik tertentu. Ya, misalnya saja kondisi terapi misalnya pasca kecelakaan kayak gitu ya. Kecelakaan tidak harus selalu kecelakaan yang berat, kecelakaan motor yang berat kayak gitu tidak. Tetapi barangkali dari posisi tertentu menyebabkan adanya kecelakaan. Posisi mau mengambil barang kayak gitu. Barangnya ada di mana begitu, terus kemudian kita kayak memaksakan memperpanjang tangan, memaksakan untuk meraih. Nah, itu ada ketegangan di bagian joint tadi dan ada terasa muscle yang tertarik, otot yang tertarik. Nah, itu misalnya kayak gitu. Jadi perlu diperbaiki ya, kecetit ya, kalau orang Jawa bilang kecetit istilahnya itu kalau mengambil sesuatu tanpa persiapan, membungkuk begitu. Nah, ada satu bagian otot yang menjadi tertarik gitu di area punggung dan pinggang. Nah, di sini ada tes-tes juga yang dikembangkan oleh rekan-rekan kita, kolega kita yang berada di bidang ini untuk mengetahui bagaimana modalitas proprioseptif dalam tubuh manusia itu apakah masih bekerja dengan baik atau membutuhkan treatment tertentu. Nah, ini ada cara-cara ngetesnya tadi itu ya, disuruh gerak-gerakkan begitu, kemudian akan didapatkan perbandingan kondisi yang normal dengan kondisi yang itu perlu dibenahi begitu ya. Tadi yang TT-DPM, JPR atau juga AMEDA, ini ada contoh gerakannya. Nah, faktor yang mempengaruhi kemampuan proprioception di sini ada aging tadi jelas ya. Kalau semakin tua seperti halnya untuk sensor-sensor yang lain ya, mau bagaimanapun ketika kondisi itu semakin menua, maka kemampuan tubuh kita untuk merespon itu juga akan semakin menurun ya, berkurang kemampuannya. Kemudian ada krioterapi. Nah, ini ketika kita ada rasa sakit, kemudian ada proses terapi begitu yang mematikan saraf di sekitar rasa sakit itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi proprioception-nya. Karena kan ada yang mati nih, ada saraf yang mati begitu ya. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya adalah olahraga yang berlebihan yang menyebabkan cedera. Kayak yang saya contohkan tadi kan memaksakan, memanjangkan, mau ngambil sesuatu dipaksain. Sebenarnya nggak nyampe tuh, tapi kalau dalam bahasa Jawanya gitu, ngeranggeh gitu. Mencoba meraih itu jadi memanjangkan. Jadi ini ada yang tertarik begitu ototnya. Baik dari mulai bahu, lengan sampai dengan misalnya jari-jari. Nah, itu gerakan-gerakan yang dipaksakan tersebut ya dapat berpeluang menyebabkan cedera. Atau juga kondisi osteoartritis ya, kondisi yang terkait dengan muscle, otot ya, dan ada inflamasi, sakit, injury, atau juga ada peradangan-peradangan, ada sakit-sakit yang lain yang diakibatkan oleh barangkali ada gangguan atau penyakit penyerta yang menyebabkan sakit, kemudian ada tension itu ya ketegangan gitu ya, karena kegiatan yang dipaksakan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ribeiro dan Oliveira di samping. Kemudian ini pada populasi olahragawan, nah itu juga menjadi salah satu faktor resiko bagi mereka untuk mengalami cedera yang berpengaruh pada proprioception. Kemudian keberadaan atau ketidakberadaan warm up ini juga akan sangat berpengaruh.
Jadi kalau misalnya mau melakukan gerakan ekstrim tertentu begitu ya, berarti seluruh otot yang berkaitan dengan gerakan tersebut perlu dilemaskan ya, perlu ada warm up agar tidak mengakibatkan cedera. Ya. Oke, begitu penjelasan saya mengenai sensasi atau sistem di dalam tubuh kita yang menangkap stimulus yang berada dari lingkungan sekitar kita. Ya, itu dicerna oleh tubuh kita sesuai dengan organ-organnya tadi, kemudian akan diteruskan ke pusat, ya, pusatnya itu adalah di otak, sistem saraf pusatnya di otak, ya, kemudian akan dimaknai menjadi sebuah informasi tertentu yang akan disampaikan kembali ke tubuh kita, sehingga tubuh kita akan memunculkan perilaku tertentu. Begitu. Oke, silahkan teman-teman, barangkali ada yang saya stop share dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi kita pagi hari ini, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kira relatif, karena ini dasar banget, jadi relatif sederhana sepertinya karena informasi-informasi seperti ini kalian juga sudah mendapatkan dari pelajaran biologi ya. Dari pelajaran biologi dari SMP, SMA, ya bahkan mungkin ada pelajaran anatomi juga, mata kuliah anatomi juga di semester-semester awal. Mari silahkan teman-teman boleh menyampaikan pertanyaan. Permisi, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya. Mm-mm. Kan sebenarnya nggak tahu ini masih nyambung sama yang dibahas tadi apa enggak. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ketika misal kita di rumah, kita ingin ke dapur, misal. Nah, setelah sampai dapur, sering lupa mau ngapain gitu. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk gangguan yang serius apa karena nggak fokus apa gimana gitu. Ya, Kan bisa. saya sering kayak gitu. Ya, bisa karena nggak fokus. Dan itu terkait juga dengan lupa-lupa gitu ya, lupa naruh kunci, lupa naruh ini apa namanya, lupa nutup pintu, ya, ngunci pintu, kayak gitu-gitu. Atau lupa melakukan, udah jalan, saya tadi sebenarnya mau kemana ya? Gitu, sudah di jalan tapi lupa mau kemana, kayak gitu misalnya. Yeah. Nah, itu apa namanya, bisa jadi karena tadi itu kurangnya konsentrasi, menurunnya konsentrasi dalam aktivitas sehingga aktivitasnya menjadi tidak bertujuan gitu ya, karena nggak fokus, pikirannya lagi kemana-mana begitu. Nah, bisa juga kalau misalnya berkaitan dengan kondisi fisik ini ya, kondisi fisik. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan kalau kaitannya dengan vestibular ada rasa kayak limbung gitu atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, limbung ini kan kaitannya dengan keseimbangan ya tadi ya. Kalau misalnya tidak gitu ya, tidak apa-apa, nggak ada slip-slip ya. Kalau tidak seimbang itu kan mau naruh sesuatu tidak, akhirnya terjatuh kayak gitu misalnya ya. Karena tidak bisa memperkirakan pandangan tadi. Kemudian kalau kaitannya dengan proprioception ini juga tidak bisa mengatur seberapa kuat gerakan kita gitu. Maunya cuma nowel aja, kalau ada teman gitu maunya cuma poking aja gitu. Tetapi itu tuh kebanteran, kebablasan. Jadi langsung menurut temannya itu kayak nabok gitu misalnya. Nah, kalau ada indikasi-indikasi seperti itu yang dialami dan juga mendapatkan feedback serupa dari orang lain di sekitar kita, nah berarti itu perlu dipastikan kepada ahli fisiologi ya. Apakah ada sesuatu di tubuh kita yang itu mengalami tidak proporsional begitu ya, tidak seimbang. Ya, apakah kondisinya seperti itu? Tetapi kalau misalnya ya saya masih bisa berjalan dengan baik, saya masih bisa bisa duduk dengan baik gitu, bisa berada dalam postur yang relatif lama dengan baik gitu misalnya. Nah, itu barangkali penyebabnya adalah penyebab psikologis, bukan penyebab fisik.
Kalau kita bahas mengenai sensasi ini tadi kan lebih banyak karena kondisi fisik ya, kondisi fisik yang itu akan melantari tadi itu arahnya ke pemaknaan dari individu tersebut terhadap stimulus di lingkungan. Nah, kalau fisiknya ini sudah aman-aman aja, berarti penyebabnya adalah psikologis, gitu. Ya, gitu ya. Siapa tadi yang tanya? Ditya ya? Iya, Bu. Ya, gitu Ditya. Oke, silahkan teman-teman. Yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Begitu ya Ditya, bisa dipahami kah? Iya, Bu, bisa. Terima kasih. Ya, kalau misalnya mau menelisik penyebab psikologisnya apa, itu bisa ditandai. Dityanya kalau lupa-lupa kayak gitu pas ada apa? Pas bangun tidur. Nah, kalau pas bangun tidur banget gitu atau pas ngelilir ya, kalau malam terbangun kayak gitu ya barangkali memang sensor kita kan baru saja tertidur. Nah, terus baru bangun jadinya belum optimal fungsinya. Kayak mata kita masih belum bisa melihat dengan baik sehingga muncul itu ilusi gitu ya. Ilusi pas baru bangun gitu kok ngelihat langsung kaget kirainnya ada hantu, padahal di situ ada mukena yang dicantolin di belakang pintu warnanya putih. Nah kayak gitu-gitu ya normal sih, normal karena ada memang ada stimulus dan mata kita salah menginterpretasi stimulus itu karena kondisi yang kurang fit gitu. Kalau misalnya pas sakit gitu ya, itu juga akan mengurangi kemampuan indera kita secara optimal. Ya, namanya juga lagi demam. Jadi kalau lagi demam, kalau diminta berjalan kayak gimana ininya? Kira-kira lagi sakit demam gitu, terus kalian berjalan kaki gitu. Gimana kira-kira? Pernah ngalami nggak? Kayak terasa lemes gitu. Lemes dan terhiung-hiung gitu nggak Ya, sih? iya. Terhuyung-huyung kayak nggak bisa lurus gitu loh. Nah, ya tahu jalannya. Nah, itu berpengaruh juga ternyata kondisi fisik seperti itu terhadap perilaku kita. Nah, barangkali kemudian orang di sekitar kita akan menandai, oh kamu kok lemas, oh kamu kok ini, kamu kenapa gitu. Ya, itu menjadi informasi juga bagi orang lain. Gitu. Oke, ada lagi? Misi Bu, saya ingin bertanya. Ya, Zahira ya. Ya, silakan Zahira. Saya ingin bertanya bagaimana ya Bu untuk menciptakan persepsi yang baik. Persepsi yang baik dari Iya, apa? cara menciptakan persepsi yang baik. Kan biasanya kita itu suka persepsi itu ya suka apa ya namanya? Suka berlebihan kadang-kadang atau malah kita terkesan kurang Apa? Kurang peka. Iya, kurang peka kadang-kadang gitu. Terus ada juga kadang-kadang yang berlebihan. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Nah, ya sama-sama Zahira. Nah, barangkali pertanyaan dari Zahira ini juga akan terjawab sepanjang proses kita belajar ya, karena topik-topik ini tidak bisa terpisah satu sama lain ya. Besok kalau kita bahas mengenai ingatan ya, memori, terus kita bahas mengenai proses belajar, nah, kayak gitu. Nah, itu akan sangat berkaitan untuk bisa menjelaskan perilaku seseorang munculnya seperti apa. Kalau kaitan dengan topik hari ini, yaitu sensasi dan persepsi, nah persepsi ini muncul sebagai interpretasi dari yang diterima oleh alat indera kita. Nah, persepsi ini diambil dari informasi-informasi yang sudah ada sebelumnya, kan gitu. Nah, informasi yang sudah ada sebelumnya itu dasarnya dari mana? Dasarnya tentu saja dari proses belajar. Nah, kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit kalau saya bilang tadi ada database itu ya, ketika kalian masih kecil dengan kalian dalam kondisi sekarang itu tentu database-nya kan sudah berkembang luar biasa. Ya, ada pengalaman-pengalaman di situ yang membuat kita menjadi lebih ini lagi, entah lebih pintar atau lebih tanggap memaknai dari stimulus yang kita lihat itu. Contohnya nih, ada orang yang takut kalau mendengar suara yang kencang atau menggelegar. Nah, ada nggak di antara kalian yang kalau dengar suara
kencang gitu terus langsung deg-degan. Langsung muncul emosinya takut. Nah, ada nggak? Nggak ada? Waduh, baik-baik saja semua? Ada, Bu. Saya baik-baik saja. Kalau ini cowok yang baik-baik saja ya. Apalagi kalau anak TN barangkali sudah biasa dengar ini. Tapi ada orang yang ketika ada orang berteriak atau ada orang yang ngomong saut-sautan, suaranya kenceng, itu membuat dia menjadi cemas. Nah, ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh kemampuan telinganya mendengar suara, kan? Tetapi di situ ada proses belajar dan proses mengingat. Mengingat di sini adalah rehearsal, mengambil dari ingatan yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, di sini yang terjadi prosesnya adalah dia menginterpretasi suara kencang itu tadi sebagai suara yang menyeramkan karena barangkali di dalam kehidupan dia sering mendengarkan orang tuanya bertengkar dengan suara kencang. Nah, suara bapaknya ini kencang banget gitu ya. Ditambah dengan suara-suara UFO ya, piring terbang ke sana kemari. Nah, sehingga ketika di suatu kesempatan meskipun dia tidak berada dalam peristiwa orang tuanya bertengkar, tetapi dia mendengarkan ada suara kenceng, ada suara yang itu kayak teriak-teriak ya, argumenting dalam intonasi yang tinggi begitu, itu memunculkan kembali persepsinya terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Ya, sehingga di sini untuk menjawab pertanyaan Zahira, maka kita perlu menelisik nih, ya, yang disebutkan peka itu seperti apa, yang disebutkan tidak peka itu seperti apa. Karena bagi masing-masing individu, leveling ini akan menjadi berbeda. Ya, ternyata yang dia dengar tadi itu, yang saya contohkan, itu ngomongnya kencang-kencang, ya itu karena memang katakanlah orang di pesisir ya, orang Surabayaan itu ya misalnya kan ngomongnya memang kencang ya, bukan karena mereka marah, tetapi karena memang dialek mereka berkomunikasi seperti itu gitu. Nah, kalau mereka sih nggak menganggap itu sebagai suatu hal yang inappropriate gitu. Ya, tapi pada orang yang lain mempersepsikan itu sebagai suatu hal yang membuat tidak nyaman. Ya, jadi di sini perlu kita telisik lagi ya selanjutnya ya mengapa proses persepsi itu tadi pada orang atau pada individu menjadi seperti itu. Baru kemudian kita akan bisa memahami ya tindakan selanjutnya apa yang dapat kita lakukan. Barangkali ada proses koreksi terhadap persepsi itu ya, karena tadi ada persepsi yang tidak tepat tadi itu. Barangkali juga ya nggak apa-apa asal diketahui saja, atau barangkali juga menghindari stimulus-stimulus tertentu misalnya. Nah itu baru bisa kita bahas setelahnya. Gitu ya Zahira? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi satu pertanyaan. Kita akan akhiri di pukul 9 ya. Kita masih punya 9 menit, silahkan. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Permisi Bu, saya mau tanya. Ya, Afira Meilina. Nama panggilannya siapa, Dek? Afira. Afira, ya. Oke, Afira, silahkan. Kan tadi kan yang waktu yang sering nabrak-nabrak itu kan indikasinya ada gangguan pada sistem vestibular kan Bu. Betul. Nah itu pasti itu langsung, kalau sering nabrak-nabrak itu pasti ada gangguan gitu atau ada indikasi, ada tanda-tanda lain gitu Bu. Karena saya sering gitu. Kamu nabrak-nabrak. Ya udah ngerasa itu tuh tubuh saya tuh udah benar-benar bisa pas gitu, tapi malah tetap nabrak gitu. Tetap nabrak, iya. Nah, kalau misalnya memang penasaran dan kenapa seperti ini, padahal sudah mencoba diatasi ya, Afira ya, udah lebih hati-hati, udah lebih pelan-pelan kayak gitu, tapi masih juga ada yang miss. Nah, barangkali memang perlu berkonsultasi ke fisioterapis untuk memeriksakan apakah memang ada problem di keseimbangan itu. Nah,
Kalau sebenarnya sependek yang saya pahami dari pengalaman saya berinteraksi dengan fisioterapis, nah itu akan lebih mudah, akan lebih cepat recovery kalau indikasi-indikasi seperti ini ditemukan pada masa kanak-kanak. Ya, karena akan lebih mudah ditreatment untuk pembiasaannya. Nah, kalau di masa dewasa ini, ya karena sudah terbentuk menjadi kebiasaan, nah itu akan menjadi lebih susah untuk di reform, ya, untuk dibentuk ulang. Ya, tetapi sudah bagus kalau misalnya Afira menyadari bahwa ini adalah salah satu kelemahan saya, begitu ya, bahwa oh ya berarti kalau dalam situasi tertentu saya harus lebih tenang dulu biar nggak nabrak-nabrak, begitu, atau kemudian menyampaikan kepada orang yang berada di dekat saya bahwa saya butuh untuk misalnya didampingi atau apa begitu ya, agar mengurangi resiko kecelakaan, mengurangi resiko bahaya misalnya. Nah itu adalah beberapa cara yang bisa dilakukan Afira sehingga mengurangi resiko itu tadi ya. Tapi kalau misalnya kamu yang penasaran boleh tuh ditanyakan ke ahli fisioterapis gitu ya. Tapi ya kayaknya harusnya ke rumah sakit ya. Kalau praktek pribadi kayak saya belum, biasanya sih di rumah sakit kayak gitu ininya. Ada layanan itu. Afira. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Masih ada lagi, teman-teman? Permisi, Bu. Izin bertanya. Ya, ini siapa? Anissa. Ya. Anissa Almas. Kan, ya, apa, kalau kan tadi ada yang auditori kan, Bu? Betul. Buat sensasi itu. Kalau kita tidur kan nggak sadar. Ya. Tapi saya tuh punya temen kalau yang dipanggil itu kan dia masih tidur terus tiba-tiba itu langsung berdiri gitu. Itu apa emang responnya yang cepat atau gimana gitu ya? Sadek sajat gitu ya, langsung bangun ya, langsung berdiri. Baik, kalau seperti itu ternyata berkaitan juga dengan ini kemampuan tidurnya. Kalau seperti itu ya, artinya tidak semata-mata hanya berdasarkan ke telinga saja, tetapi kalau dia masih bisa terjaga dengan secepat itu, kualitas tidurnya buruk itu, dia nggak benar-benar tertidur, gitu. Dia masih kalau itu membicarakan mengenai tidur itu kan ada tahapannya juga, frekuensi gitu, frekuensi otak kita ya, di mana di situ masih memulai tidur, mengawali tidur, jadi itu masih kayak mulai ngantuk-ngantuk gitu kan, itu konsentrasinya udah mulai berkurang. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ngantuk dengar suara saya itu cuma dengar aja, dengar ada suara, tetapi tidak tahu kontennya apa. Nah, misalnya begitu. Terus kemudian masuk ke kondisi tidurnya. Tidur ini juga ada tidur yang apa istilahnya tuh, yang belum benar-benar tidur, tapi ada juga masuk ke tidur yang di fase tidur lelap. Nah, tidur lelap ini adalah ketika kita benar-benar lupa terhadap apa yang ada di sekeliling kita, memang benar-benar tertidur. Tapi kalau tidur yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yang belum terlelap, itu kayak masih dengar. Ada orang jalan, kayak gitu masih bisa mendengar. Kayak ada pintu yang dibuka, gitu masih bisa dengar, begitu ya. Nah, barangkali temanmu di sini belum benar-benar tertidur sehingga kita ketika kita ini panggil dia gitu dia masih bangun gitu. Bisa juga bahwa memang responnya sangat cepat begitu, telinganya menangkap suara. Barangkali ngebanguninnya pakai suara yang kenceng ya. Pakai suara yang kenceng kan otomatis itu tertangkapnya juga semakin bold gitu ya, frekuensinya semakin utuh gitu masuk ke telinga. Jadi langsung der gitu. Kayak kalian kalau mendengar alarm ya pasti alarm itu kan di-set dengan suara yang cetha ya, yang jelas untuk bisa didengarkan. Nah, itu sehingga kita menjadi terbangun juga gara-gara ada suara alarm itu. Gitu ya, Almas? Halo, Almas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah kita akan akhiri sesi sinkronusnya untuk hari ini. Nanti setelah ini silakan teman-teman lanjut menyimak yang ada di Elisa, ya. Kemudian di situ ada video yang saya tampilkan juga. Nanti ada waktu sampai itu untuk melakukan latihannya, dan tolong share ya, teman-teman menuliskan apa yang kalian peroleh dari latihan itu, ya, exercise itu. Oke, begitu saya